Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5141. Melihat perilaku para murid Balai Penegakan Hukum ini, Harvey York tiba-tiba berkata dengan ringan, "Saya tiba-tiba mengerti mengapa saudara Sidu lebih suka meninggalkan kemudi utama daripada bersaing dengan keluarga Ruelas dan keluarga Chow untuk mendapatkan kekuatan dan keuntungan di tempat berasap ini. Tanah suci seni, bela diri, hanya bercanda." Fernanda Luksik juga berkata dengan dingin, "Ya, dikatakan bahwa negara H adalah negara etiket. Tetapi saya tidak melihat kata etiket di kemudi utama di masa lalu. Sebaliknya, hanya setelah saya pergi ke negara pulau, saya menemukan bahwa orang yang diperbarui peradaban negara H seharusnya adalah negara pulau. Budaya negara H telah lama membawa maju ke negara pulau kita." Harvey York tidak menanggapi kebenaran diri Fernanda Luksik. Dia tidak tertarik untuk menyelamatkan wanita bodoh semacam ini yang telah dicuci otaknya oleh retorika negara pulau. Itu kalimat yang sama. Jika bukan karena dia membantu Javier Sidu mengumpulkan mayatnya, Harvey York akan melepaskannya. Menghinaku di desa Tianmen. Pada saat ini, beberapa murid penegak hukum tertegun untuk sementara, dan kemudian dengan cepat bereaksi. "Apakah kamu tidak tahu bahwa menghina desa Tianmen saya adalah kejahatan serius? Kalian sudah mati. Jika kamu berani mengatakan hal seperti itu, kamu harus membayar harganya. Sekarang, apakah kamu siap untuk menangkap dirimu sendiri? Atau apakah kamu siap membiarkan kami datang?" Semua murid Aula Penegakan Hukum mengeluarkan pisau panjang mereka. Sombong dan mendominasi. Siap menembak. Harvey York melihat pemandangan ini dengan ringan. Dan berkata dengan ringan, "Terlalu berisik." Set. Rahel Hardy di satu sisi maju. Menarik pedang panjang di pinggangnya dengan punggung tangan dan mengayunkannya ke depan, tengah. Dengan suara lembut, semua murid Aula Penegakan Hukum jatuh ke tanah. Bernapas masuk tetapi tidak keluar. Bahkan jika mereka bisa diselamatkan, mereka akan dikurung di kursi roda selama sisa hidup mereka. Adegan ini membuat Max Tibor tertegun sesaat. Dia tidak bisa membayangkan Harvey York bertindak begitu mendominasi. "Beraninya kamu menghapus murid-murid Balai Penegakan Hukum." Fernanda Luksik sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan Muda York, kami di sini untuk meminta seseorang kali ini. Kami di sini bukan untuk membuat masalah. Kamu telah membiarkan orang menghapuskan beberapa murid dari Balai Penegakan Hukum. Saya khawatir masalah ini tidak dapat dilakukan dengan baik." Harvey York berkata dengan ringan, "Bagus. Kapan Anda mendapat ilusi bahwa kami datang ke penjara, dan semuanya bisa baik-baik saja? Jika kamu takut, kamu bisa pergi. Tidak ada yang menghentikanmu." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York berjalan ke gerbang penjara dengan tangan di punggungnya. Rahel Hardy mengikuti dari dekat dengan ekspresi tenang. Max Tibor menatap Harvey York dengan tak percaya, lalu menatap Fernanda Luksik. Mungkinkah dia memegang paha yang salah? Pria yang selalu melihat data ini. Apakah yang bertanggung jawab kali ini? Memikirkan hal ini, Max Tibor yang gemetar berguling dan mengikuti jejak Harvey York. Di penjara, itu bisa disebut 3 langkah dan 1 pos, dan 5 langkah dan 1 pos. Harvey York bertahan demi belas. Tapi Rahel Hardy selalu bisa membantunya membereskan masalah saat dia keluar. Murid-murid Balai Penegakan Hukum ini, yang awalnya tidak terjangkau di mata Max Tibor, sama lemahnya dengan kucing dan anjing di pinggir jalan di tangan Rahel Hardy.
Hampir semua dari mereka dipukuli tanpa satu gerakan pun, dan berbaring di tanah. Tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Adegan ini membuat Max Tibor semakin gemetar. Dia tiba-tiba menyadari bahwa identitas dan kekuatan Fernanda Luxic tidak biasa. Tapi pria yang tampaknya rendah hati ini, kekuatan dan identitasnya pasti lebih luar biasa. Segera, kelompok itu datang ke aula utama istana bawah tanah. Tempat ini biasanya digunakan untuk interogasi ketat dan pelaksanaan hukuman desa Tianmen. 7 atau 8 murid balai penegakan hukum menjaga pintu. Ketika mereka melihat orang asing masuk dengan ekspresi acuh tak acuh, mereka semua sedikit terkejut, dan kemudian datang dan berteriak keras. Rahel Hardy melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh, menamparkan satu persatu, dan menamparkan semua murid balai penegakan hukum ke tanah. Kemudian, dengan ledakan, dia menendang pintu aula utama hingga terbuka. Bab 5142. Pintu aula utama aula penegakan hukum terbuka sebagai tanggapan. Ruang besar sekitar 1000 meter persegi muncul di depan semua orang. Di ruang ini, ada banyak jenis alat penyiksaan, yang semuanya diwarnai dengan bekas merah, dan ada bau darah. Masih ada genangan darah di tanah, dan 2 orang terbaring di sana dengan kejang-kejang. Namun, para penyiksanya sangat baik. Meskipun mereka menyiksa mereka secara tidak manusiawi, mereka tidak pernah membahayakan hidup mereka. Tapi ini lebih kejam, yang disebut sedikit lebih menyedihkan daripada kematian. Dan itulah artinya. Tapi hampir saat Harvey York menendang pintu hingga terbuka, dia melihat beberapa murid aula penegakan hukum mendorong seorang wanita anggun keluar. Hanya saja pada saat ini, Yuli Sidhu kusut dan pucat. Tetapi wajahnya sedikit keras kepala. Murid aula penegakan hukum yang bertugas membawa Yuli Sidhu keluar tersenyum dan berkata pada saat ini, "Tuan, untuk mencegah wanita ini mencoba bunuh diri seperti John Sidhu dan Pangeran Sidhu, saya baru saja menelan tulang rawan, bedak untuknya. Sekarang dia tidak berbicara tentang bunuh diri. Dia bahkan harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri tegak. Juga, wanita ini tampan dan memiliki sosok yang baik. Dia juga keturunan langsung dari keluarga Sidhu. Dan dia adalah pria besar. Di luar jangkauan pada hari kerja. Apakah Anda ingin menyelesaikan pertanyaan sebentar dan bersenang-senang dengan kepala penjara? Kamu makan daging. Kita juga bisa minum sup saat kita kecil." Mendengar kata-kata murid balai penegakan hukum ini, ada ledakan tawa jahat di sekitar mata para murid balai penegakan hukum, yang menatap Yuli Sidhu penuh dengan cahaya yang ganas. Di desa Tianmen, identitas Yuli Sidhu benar-benar mulia. Betapa menyebalkannya bisa bermain-main dengan wanita seperti itu. Pada saat ini, pria parubaya yang duduk di dermaga kayu, mengenakan setelan tang dan memegang 2 kenari di tangannya, tersenyum dan berkata dengan ringan, "Hei, kamu tidak pantas mengatakan itu. Jika wanita ini bekerja sama dan menyerahkan keterampilan mental dan manual tinjunya, kita bisa melepaskannya. Bagaimanapun, aku Philip Ivelik, tapi aku adalah langit biru yang hidup di balai penegakan hukum kita. Tentu saja kami ingin orang lain selamat. Apakah Anda benar? Julian Thompson, tawanan." Jelas, pria parubaya ini adalah kepala Balai Penegakan Hukum Desa Tianmen. Pria berwajah gelap di sampingnya, memegang seutas batu pirus di tangannya. Tidak diragukan lagi adalah Julian Thompson, tahanan penjara surgawi Desa Tianmen. Julian Thompson menunjukkan ekspresi yang berarti pada saat itu dan berkata, "Karena Hallmaster Ivelik sudah mengatakannya, tidak ada masalah dengan Julian Thompson. Dan penjara surgawi kita juga bekerja sama tanpa batas dengan aula penegakan hukum.
Hanya saja wanita ini mungkin sekuat John Sidu dan Pangeran Sidu. Itu saja. Atau aku akan bermain dulu. Lalu kamu akan menggunakan cara. Untuk sementara, saya tidak bisa bermain lagi. Mendengar ini, semua murid Aula Penegakan Hukum dan penjaga penjara surgawi semua tertawa terbahak-bahak. Semua orang tahu bahwa Julian Thompson, kepala penjara surgawi, benar-benar pelacur. Jangan katakan bahwa Yuli Sidu adalah wanita cantik yang seksi dan memiliki status tinggi. Bahkan jika tidak, dia tidak bisa menahannya saat ini. Philip Ivelik sedikit mengernyit. Tetapi kemudian dia menjadi tenang dan berkata, "Oke. Tetapi jika wanita ini mau menunjukkan keterampilan mental dan keterampilan tinjunya sekarang, biarkan dia pergi." Setelah berbicara, Philip Ivelik melihat. Bab 5143. Jelas. Dibandingkan dengan keinginan Julian Thompson, Philip Ivelik lebih memperhatikan keterampilan mental dan manual tinju. Lagi pula, itu adalah hal-hal yang bisa membuat orang dipromosikan menjadi God of War. Dalam pandangan Philip Ivelik, selama Anda menjadi dewa perang, apalagi yang bisa Anda dapatkan? Karena itu, karena Julian Thompson sangat cemas, dia tidak keberatan mengucapkan beberapa patah kata lagi untuk menghukumnya. Lagi pula, dia telah menginterogasi terlalu banyak orang. Baginya, pikiran wanita lebih mudah dipahami daripada pria. Jika Anda ingin menghancurkan kepolosannya, itu akan lebih efektif daripada hukuman apapun. Begitu dia memikirkan hal ini, Philip Ivelik terus menatap Yuli Sidu dan berkata, sambil tersenyum, "Nona Sidu, mari kita perpendek cerita. Atau, Anda bisa memberi tahu saya teknik jantung dan skor tinju Tianmen Fist sekarang. Atau, Anda bisa menemani tawanan Thompson untuk beribadah di sini sekarang. Dua cara bagimu untuk memilih. Aku akan memberimu waktu sebentar. Kamu harus memikirkannya. Thompson prisoner. Tapi dia sangat kuat. Dikatakan bahwa itu bisa bertahan selama 2 jam sekaligus. Ini lebih menyiksa daripada hukuman apapun." Mendengar ini, senyum di sekelilingnya menjadi lebih menyedihkan dan tak tertahankan. Dua jalan. Yuli Sidu tidak akan memilih. Pada saat ini, suara acuh tak acuh datang dari belakang. Sebaliknya, Anda memiliki 2 jalur untuk dipilih. Pertama, saya kehilangan tangan dan berlutut di tanah untuk meminta maaf padanya. Kedua, aku di sini untuk menghapuskanmu, membuatmu berlutut di tanah, dan harus meminta maaf. Kamu juga punya waktu untuk memilih. Aku harap kamu tidak membuat pilihan yang salah. Mendengar ini, Yuli Sidu terkejut, dan tanpa sadar mengangkat kepalanya. Tuan Muda York John Sidu dan Pangeran Sidu, yang berkedut di tanah, juga berjuang untuk mengangkat kepala. Ketika dikonfirmasi bahwa Harvey York yang datang, mereka berdua merintih dan hampir tidak menangis. Siapa? Lancang. Apa yang terjadi di luar? Semua kucing dan anjing membiarkan dia masuk. Melihat orang asing tiba-tiba muncul dan membuat banyak omong kosong. Semua murid Balai Penegakan Hukum dan penjaga penjara surgawi semuanya marah. Di mana tempat ini? Ini adalah area terlarang dari pucuk pimpinan desa Tianmen. Tempat di mana para eksekutif tingkat tinggi dari helm takut pada harimau. Sekarang, seorang anak yang muncul entah dari mana berteriak-teriak di sini dan mengancam kepala penjara Philip Ivelik dan Julian Thompson. Saya tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Beberapa murid perempuan cantik dari Balai Penegakan Hukum memandang Harvey York dengan jijik, dan merasa bahwa pemuda seperti itu yang tidak tahu dari mana dia berasal adalah sangat bodoh. Pada saat ini, Harvey York mengabaikan mata menghina para murid Balai Penegakan Hukum dan para penjaga penjara surgawi. Sebagai gantinya, dia berjalan di depan Yuli Sidu.
melepas mantelnya dan mengenakannya. Tersenyum sedikit, dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan datang." Yah, semuanya sudah berakhir. Saya akan membantu keluarga Sidu Anda untuk mendapatkan yang adil. Mau kita pilih salah satu dari keduanya? Itu bukan berlutut. Atau kamu berlutut untuk kami. Pada saat ini, Julian Thompson adalah yang pertama bereaksi. Dia tertegun sejenak. Dan, kemudian ekspresinya menjadi dingin. Menarik. Seorang pemuda tercengang yang muncul entah dari mana. Sebenarnya datang kepadaku untuk berpura-pura. Tapi kamu harus jelas. Ini adalah penjara surgawi dari kepala kemudi. Ini bukan tempat di mana semua kucing dan anjing bisa sombong. Aku tahu kamu bisa menerobos. Baik dengan sedikit keterampilan atau sedikit kemampuan. Tapi tidak ada gunanya. Ini adalah penjara kemudi utama. Itu salah satu tempat terlarang paling menakutkan di seluruh desa Tianmen. Bab 5144. Hari ini, aku juga memberimu kesempatan untuk memilih. Atau, singkirkan anggota tubuhmu. Berlutut dan memohon belas kasihan dan keluar. Atau, aku akan menghancurkan tulangmu satu persatu. Membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Jangan mempertanyakan kata-kata saya. Karena saya adalah penguasa penjara surgawi. Dan di penjara surgawi, saya adalah raja. Saat berbicara, Julian Thompson melambaikan tangannya. Dan para penjaga dari 8 penjara surgawi berjalan maju dengan leher terpelintir. Mereka semua memegang senjata api di tangan mereka dan tampak mengancam. Menurut pendapat mereka, untuk seseorang seperti Harvey York yang terlihat seperti seorang sarjana yang lemah, tidak akan lebih sulit untuk membunuh daripada mencubit anak ayam. Yuli Sidu secara naluriah menggigil. Sekarang dia telah memasuki penjara surgawi. Dia telah menderita terlalu banyak siksaan. Bahkan wanita arogan dan mendominasi di masa lalu tidak bisa membantu tetapi menjadi pucat sekarang. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya. Dan berkata dengan lembut, "Tidurlah. Istirahatlah yang baik. Bangun dan kamu akan baik-baik saja." Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan membuat gerakan memotong tenggorokan di lehernya. Melihat gerakan tenang Harvey York, para penjaga di penjara surgawi semuanya sedikit terkejut. Salah satu dari mereka mencibir, "Wah, apakah kamu mengancam kami? Itu hanya lucu. Di depan senjata api. Tidak peduli apakah kamu memiliki kemampuan atau tidak. Kamu hanya akan mati. Sekarang aku mengirimmu kembali ke barat." Begitu suara itu jatuh, penjaga membuka pengaman senjata api di tangannya dan ingin menarik pelatuknya. Boom, detik berikutnya, suara senjata api keluar, diikuti oleh 8 suara satu demi satu. Ketika asap menghilang dari lapangan, senjata api itu jatuh ke tangan Harvey York di beberapa titik. Dia dengan santai melemparkan senjata api bekas ke tanah, mengeluarkan tisu dan menyeka jari-jarinya. Dan 8 penjaga penjara surgawi yang mengancam semuanya jatuh ke tanah pada saat ini, memegangi lutut mereka dan mengejang, kehilangan efektivitas tempur mereka. Apa? Melihat adegan ini, Julian Thompson sedikit terkejut, dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Murid-murid lain dari aula penegakan hukum dan para penjaga penjara surgawi juga tercengang. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba mengerti mengapa Harvey York muncul di aula utama penjara surgawi secara misterius. Agaknya begitulah cara dia masuk. Para murid balai penegakan hukum dan penjaga penjara surgawi di luar juga diperkirakan telah kehilangan efektivitas tempur mereka. Kulit Philip Evelik juga sedikit tenggelam saat ini. Dia hanya melihat gerakan Harvey York dengan jelas. Di saat-saat terakhir ketika penjaga hendak menarik pelatuk, Harvey York maju selangkah dan menyambar senjata api, lalu langsung melakukan serangan balik.
Kecepatan seperti itu. Reaksi seperti itu. Benar-benar menakutkan. Sebagai kepala Balai Penegakan Hukum di Desa Tianmen, Tanah Suci Seni Bela Diri, Philip Ivelig secara alami sangat baik dalam kekuatan. Jadi pada saat ini, dia segera menilai bahwa nilai kekuatan Harvey York harus mendekatinya, atau bahkan sedikit lebih kuat darinya. Tapi masalahnya, dia Philip Ivelig adalah raja tentara. Butuh waktu puluhan tahun baginya untuk mengolah seni bela diri untuk mencapai ranah ini. Bagaimana mungkin seorang pemuda lebih baik darinya? Tapi segera, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Matanya yang semula ngeri menjadi sedikit bersemangat. Pikiran tinju Tianmen. Anak di depannya ini jelas merupakan pikiran tinju Tianmen. Jadi dia memiliki kekuatan tempur seperti itu di usia muda. Ini mungkin murid anjing tua Javier Sidu di luar. Jika Anda memenangkan anak ini, Anda pasti akan mendapatkan hati Tianmen Boxing. Dan Julian Thompson juga terbangun dari keterkejutannya. Menatap Harvey York, yang acuh tak acuh saat ini. Dengan paksaan yang tak terkatakan. Selain ketakutan, dia lebih serakah dan bersemangat. Metode hati, pikiran tinju Tianmen. Bab 5145. Nak, jika ada jalan ke surga, kamu tidak pergi. Tetapi jika tidak ada jalan ke neraka, kamu harus menerobos. Tapi saya harus mengatakan, Anda datang dengan baik. Dan itu luar biasa. Julian Thompson mencibir. Semuanya. Tutup pintunya dan biarkan anjing itu pergi. Semua orang naik bersama. Siapa yang bisa menjatuhkannya dan mendapatkan 3 level berturut-turut? Hadiah 10 juta. Mengikuti perintah Julian Thompson. Semua lusinan penjaga yang hadir di penjara mengeluarkan senjata api mereka dan bergegas keluar. Seseorang berlari dan menutup pintu. Meskipun Harvey York menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Masalahnya adalah, ini adalah penjara surgawi. Ada ratusan penjaga di dalam dan di luar. Seteguk ludah bisa membunuh bocah bodoh di depannya ini. Aku takut dia akan menjadi bola. Philip Ivelig, yang memegang kenari, juga berkata perlahan pada saat ini. Para murid Balai Penegakan Hukum mematuhi perintah. Semua orang akan mengambil tindakan bersama dan mengambil putra ini. Mengikuti perintahnya. Lusinan murid Balai Penegakan Hukum keluar saat ini. Mereka tidak memiliki senjata api. Tetapi mereka semua membawa busur kecil. Pada saat ini, panah lanceng ditampilkan. Dan mereka mengunci lokasi Harvey York. Sebuah isyarat yang akan membunuh Harvey York secara langsung. Beberapa murid perempuan cantik yang tidak melangkah maju memandang Harvey York dengan jijik saat ini. Mata mereka penuh ejekan. Bagaimana dengan beberapa kekuatan tempur? Bagaimana kalau kaget? Apakah Anda pikir Anda bisa membalikkan langit dengan menerobos masuk? Kengerian penjara. Aula penegakan hukum sangat kuat sehingga pemuda yang tercengang seperti ini mungkin tidak mengetahuinya sama sekali. Tanpa perintah Julian Thompson dan Philip Ivelig, hampir 100 murid Balai Penegakan Hukum dan para penjaga dari penjara surgawi secara spontan mengepung lapangan. Mereka membentuk formasi yang paling cocok untuk menekan orang, dengan postur menangkap Harvey York hidup-hidup. Pada saat ini, Rahel Hardy, yang sudah duduk di titik tertinggi dan dijaga dengan senjata penembak jitu, berjalan keluar dari samping. Tidak perlu omong kosong. Dia langsung melesat ke kerumunan, mengambil senjata api, dan menarik pelatuknya. Bang-bang-bang beberapa penjaga merosot ke tanah sambil memegangi perut mereka. Pergi, bunuh dia dulu, cepat. Meskipun saya tidak tahu dari mana wanita ini berasal, Julian Thompson tidak ragu sama sekali. Tetapi dengan cepat memesan. Tapi gerakan Rahel Hardy terlalu cepat. Dia berkedip dan menarik pelatuknya. Setiap kali suara senjata api keluar,
Seorang murid dari Balai Penegakan Hukum atau seorang penjaga di penjara surgawi akan kehilangan efektivitas tempur mereka. Adegan ini membuat wajah Julian Thompson dan Philip Evelik semakin jelek. Dan Max Tibor, yang bertanggung jawab memimpin jalan, benar-benar tercengang. Apakah wanita ini terlalu ganas? Bagaimana anak laki-laki yang tampak lemah itu mengaturnya? Adapun Fernanda Luksik dan semacam pengawal negara pulau, mereka sedikit mengernyit saat ini. Dan ketika mata mereka tertuju pada Rahel Hardy, mereka tampak sedikit teliti. Meskipun kecepatan Harvey York cepat, itu memberi Fernanda Luksik perasaan tidak berdaya. Dia tidak bisa melihat kedalaman Harvey York yang tak terduga. Tetapi secara tidak sadar merasa bahwa Harvey York adalah kapak 3 cabang Cheng Yao Hoffman. Dan itu hanya akan menjadi 3 atau 2 pukulan. Namun Rahel Hardy memberi kesan berbeda pada Fernanda Luksik. Kuat. Terlalu kuat. Wanita ini begitu kuat. Mungkin itu salah satu hambatan terbesar dalam perjalanan ini. Memikirkan hal ini, tangan kanan Fernanda Luksik sedikit berkedip. Dan jarum perak muncul di antara jari-jarinya. Dan hampir ketika dia bergerak, mata Harvey York tertuju pada Fernanda Luksik. Entah sengaja atau tidak. Lalu mengangguk padanya. Keringat dingin di tubuh Fernanda Luksik langsung menyembur. Meskipun dia tidak tahu apakah penampakan Harvey York adalah suatu kebetulan. Tapi dia sangat ragu-ragu sehingga dia kehilangan kesempatan terbaik untuk bergerak. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.